Oke, hari ini gue akan review aplikasi pinjol Uku. Diduga pinjol Uku ini satu server di pinjol ilegal. Ini sangat bahaya sekali, bro. Kemungkinan besar aplikasi Uku ini dia gabung di 3 pinjol ile. Dan gue akan membongkar sekaligus gue akan nge-review nih, bro, cara fakta dan secara jelas. Teman-teman perhatikan, dengarkan baik-baik. Teman-teman punya pinjol Uku, jangan takut dulu, dengarkan dulu, lihat dulu, nanti habis itu gue akan kasih tahu solusinya. Dan bahkan APK pinjol ile ini ternyata APK-nya bisa menyadap log panggilan, isi SMS, kontak, dan bahkan sampai galeri. Ini sangat ngeri banget, bro. Oke, nggak lama-lama gue akan tunjukkan dan gue akan membongkar dan gue akan nge-review. Kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tools Pinjol. Hari ini gue akan membongkar salah satu aplikasi pinjol legal OJK yang bernama Uku. Diduga pinjol Uku ini dia satu server atau gabung nih dengan pinjol ile. Dengan nama aplikasinya, teman-teman lihat dan perhatikan. Mungkin ada beberapa step yang akan gue tunjukkan biar teman-teman nyambung nih, biar teman-teman ngerti nih alurnya itu seperti apa. Jadi bagi teman-teman yang punya pinjol Uku, hati-hati dan waspada, karena banyak sekali laporan yang gue terima. Bang, gue kenapa ya punya pinjol legal kok tagihannya menagihnya ini di luar kondar, sampai ini sampai itu. Wah, ini kita akan kasih tahu kepada teman-teman. Dan sebelum itu teman-teman subscribe dulu channel ini dengan cara klik tombol like, share. Apabila teman-teman memiliki seputar pinjol legal dan ilegal, ketikkan aja dalam komentar. Silakan juga request apa yang nanti akan gue bahas tentang dunia pinjaman online. Oke, teman-teman sudah mendukung dan sudah mensupport. Silakan teman-teman perhatikan baik-baik di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Gue akan tunjukkan. Yang pertama di sini sudah melihat ada 2 aplikasi, yaitu Uku dan Danamu. Pinjol Danamu ini pinjol tidak berizin OJK dan aplikasinya sangat bahaya sekali ketika teman-teman install. Jadi gua harap teman-teman jangan sampai punya aplikasi pinjol Danamu, karena aplikasinya bisa mengambil kontak kalian. Ini sangat bahaya sekali. Yang pertama, gua akan uji tes ya dengan cara membuka aplikasi pinjol Uku. Kita buka saja pinjol Uku, tampilannya seperti ini. Tolong teman-teman serap tampilan seperti ini. Uku ya, ini pinjol legal berizin OJK. Kalau kita lihat di awal, dia menampilkan pop up ya, permissionnya itu notifikasi, nggak apa-apa, kita izinkan saja ya kan. Tampilan keduanya seperti ini, teman-teman sudah lihat ya. Dan dia di sini ada keterangannya. Ya, teman-teman perhatikan, dibaca baik-baik. Terima kasih telah memilih dan percaya aplikasi Uku dengan kebijakan privasi bla bla bla. Dan terus kita scroll lagi ya, perhatikan baik-baik ya teman-teman, ada di sini yang merujuk ke salah satu informasi yang kita akan dapatkan. Oke, tidak ada. Dan tetapi di sini teman-teman dia menautkan sebuah kebijakan privasi di sini. Kebijakan privasi kita buka saja. Ketika kita buka, maka kita akan dialihkan ke halaman web ya. Coba kita buka saja, bisa gak diklik? Oke, bisa diklik di sini. Kebijakannya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Kalian mungkin baca, dan gua akan mencari informasi di sini yang berhubungan dengan Uku dengan Danamu. Mungkin akan gua percepat sedikit ya. Nah, teman-teman, setelah kita sudah scroll, kita menemukan satu informasi nih, bro. Kalian bisa lihat di bagian paling bawah, yaitu di bagian hubungi kami. Ya, di sini lihat, kalian fokus di halaman email. Ini email resmi, email domain yang dimiliki oleh Uku. Kalian perhatikan tulisannya ukuindo.com. Kalian sudah catat di situ ukuindo.com. Ini milik resmi dari pinjol legal OJK yang bernama Uku. Kalian sudah catat alamat itu, maka kita balik lagi ke halaman yang berikutnya. Kita sudah buka aplikasi pinjol Uku Indo. Kita setuju aja dan kita lihat hasil scanningan nih, bro. Dari hasil scanning, teman-teman kalian bisa perhatikan ya baik-baik, Uku Indo di sini paling bawah ya. Ini paling bawah, teman-teman lihat, sudah lihat di paling bawah ini. Mungkin akan gue buka saja biar lebih jelas lagi. Uku Indo, teman-teman catat di sini. Di saat gue membuka aplikasi pinjol Uku, maka data-data itu akan dikirim ke dalam servernya yang bernama datahub.ukuindo.com.
teman-teman sudah catat di sana. Oke, ya kita balik dulu biar meyakinkan, biar percaya. Dan kalau kurang percaya, kita lihat aja di bagian detailnya seperti ini, namanya ukuindo.com. Dan kalau kita lihat koneksinya, teman-teman perhatikan baik-baik, kalian sudah catat di bagian ini khususnya datahub.ukuindo.com. Teman-teman sudah catat di sini, kalian sudah rekam dalam pikiran kalian. Ini pinjol Uku kita sudah buka, bro. Dan kita akan melihat, memastikan bahwa aplikasi pinjol Uku ini dia tidak punya aplikasi lagi. Artinya dia berdiri dengan sendirinya, tidak memiliki aplikasi pinjol ILE seperti Danamu. Kita coba membuktikan apakah benar pinjol Uku ini satu server dengan pinjol Danamu. Bisa kalian perhatikan dan kita langsung buka saja aplikasi pinjol Danamu. Coba kita buka saja di aplikasi pinjol Danamu seperti ini. Kita buka saja apa yang terjadi. Tampilan seperti ini. Dia membawa OJK dan AFE juga. Waduh, luar biasa ini, bro. Tampilan kedua yang seperti ini agak mirip ya dengan pinjol Danamu. Kalau kita lihat dari segi kasat mata, dari tampilannya agak-agak mirip. Yang berbeda hanya namanya saja. Coba kita jalankan dulu fungsinya. Oke, di sini dia memberikan, mengklaim bahwa dia sudah berizin OJK. Waduh, setuju. Tampilan utamanya seperti ini, dan tiba-tiba aplikasinya minta pop up permission, yaitu lokasi. Nggak apa-apa sih kalau lokasi ya, nggak apa-apa, kita saat ini aplikasi digunakan. Oke, nggak apa-apa, kita gunakan aja. Nah, ini yang bahaya, dia mengambil log panggilan. Nggak apa-apa, kita ambilkan saja, nggak apa-apa, karena untuk tester aja, untuk demo saja. Ini untuk memastikan aplikasi ini tidak satu server dengan pinjol Uku Indo. Ya, coba kita, kira-kira dia minta pop up gak ini? Pop up yang permission yang berbahaya? Oh tidak, mungkin kontak akan diambil ketika teman-teman selesai melakukan registrasi, seperti memasukkan nomor telepon, dapat OTP, masuk ke tampilan kedua, itu kontak-kontak kalian akan diambil semua, log panggilan akan diambil, galeri akan diambil ketika kalian selesai melakukan verifikasi. Kita sudah membuka dan kita sudah menjalankan, dan kita lihat hasil scanningnya seperti apa, bro. Dan teman-teman bisa perhatikan ya, kita sudah lakukan scanning. Tadi kan Uku sudah kita lakukan cek. Ternyata di sini di halaman utama dia ada bacanya gateway.ukuindo. Ini resmi ya, punya pinjol legal Uku, tapi kalian fokus di bagian domainnya ukuindo.com dan subdomainnya gateway. Dan ini pinjol dari pinjol ILE yang bernama Danamu. Dan teman-teman perhatikan di sini terlihat bahwa pinjol Danamu dia terkoneksi atau menghubungkan di dalam servernya pinjol Uku Indo. Ya, sekali lagi teman-teman perhatikan, ini kan pinjol Danamu. Kalian fokus di bagian datahub.ukuindo.com yang ini pinjol ILE. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa domain atau servernya, ya bahasa gitu aja lah ya, alamatnya ini kenapa dari Uku Indo masuk ke dalam Danamu? Perhatikan di sini, bro, datahub.ukuindo.com ini yang punya Danamu, sedangkan yang punya pinjol Uku yang resminya sama, ukuindo.com, sama kan? Ya, artinya ada kemungkinan aplikasi pinjol Danamu ini milik dari pinjol Uku. Ada kemungkinan ya, bro. Kalau kita lihat dari hasil scanningnya di sini setelah kita menjalankan aplikasinya, dan kalau kita lihat dari permission yang digunakan oleh aplikasi pinjol Danamu cukup berbahaya. Teman-teman mungkin sudah lihat, kontak diambil ya, terus apalagi log panggilan diambil. Waduh, ini sangat ngeri banget aplikasi ini Danamu. Dan terus kita langsung saja, ini kan kita sudah scanning nih, bro, kita sudah scanning, sudah mendapatkan jawaban. Artinya pinjol Uku dia punya aplikasi lagi namanya Danamu, sedangkan pinjol Danamu mengirim data ke dalam servernya Uku Indo. Dan kita akan membuktikan yang keduanya. Teman-teman bisa kalian lihat di sebelah kiri. Gua akan tunjukkan kepada teman-teman. Ini adalah aplikasi pinjol Danamu. Ya, ini adalah aplikasi pinjol Danamu, APK-nya seperti ini. Dan gua akan coba melihat dari segi endpoint-nya yang dimiliki dari aplikasi pinjol Danamu ini, kira-kira bisa kebaca gak sih? Apakah ada alamat seperti domain Uku Indo di dalam APK pinjol Danamu? Dan kita akan langsung bongkar hasilnya ini bagaimana. Teman-teman lihat dan perhatikan, kita akan bongkar satu persatu ya, isinya apa saja. Lihat baik-baik, di sini namanya Danamu dengan
dengan versi 4. Nah, oke, kita buka saja, teman-teman perhatikan baik-baik dan kita akan coba searching di dalam aplikasi pinjol Danamu ini, apakah ada alamat domain UKU Indo. Kalau ada, berarti endpointnya itu masuknya ke dalam domain UKU Indo. Artinya ketika teman-teman install aplikasi pinjol Danamu, maka seluruh HP kalian itu data-datanya dimasukkan terkirim ke aplikasi pinjol legal Danamu. Kalau kita berpacu dengan alamat-alamat yang sudah ada di dalam video ini, kita langsung saja men-searching dari alamat domain yang dimiliki aplikasi pinjol Danamu. Coba kita buka saja UKU Indo kan, ukuindo.com. Dan kita buka saja, ternyata teman-teman perhatikan ya, kalau kita lihat di sini mungkin yang orang programmer tahu ya ini apa ya, ternyata datahub.ukuindo_log sensor upload. Apakah ada kemungkinan besar data-data di dalam aplikasi pinjol Danamu itu akan mengirimkan datanya ke dalam server UKU? Yang kedua adalah di sini gateway. Kita nggak tahu nih fungsi-fungsi dari endpoint ini apa saja, tapi teman-teman bisa catat alamatnya ataupun dari IP-nya. Teman-teman sudah lihat IP-nya seperti ini. Tapi kemungkinan besar setelah video ini viral ataupun tayang, pasti developernya kaget banget nih, atau dia melakukan upgrade lagi nih, atau merubah endpointnya nih, atau dia bikin server lagi ya kan, karena sudah ketahuan bahwa diduga pinjol UKU legal dia memiliki aplikasi lagi tapi tidak terdaftar di OJK. Ini yang sangat ngeri sekali. Dan kedua adalah aplikasi pinjol Danamu ini ternyata memiliki permission yang cukup berbahaya, yaitu ada log panggilan, SMS, ya, dan juga sampai kontak. Ini yang sangat berbahaya sekali. Makanya banyak sekali tuh ketika orang memiliki gagal bayar di pinjol legal OJK, tiba-tiba ada penagihan secara anonim, orang tersebut ya melakukan penagihan di luar kontak emergensi, padahal orang tersebut hanya pinjolnya legal semua. Mungkin faktornya seperti ini bro ya. Kalau kita menurut bongkar dari aplikasi pinjol UKU seperti ini, teman-teman mungkin bisa catat aja ya, bisa kalian catat atau kalian bisa dalami alamat-alamat ini, endpointnya ini untuk apa fungsinya, gue juga nggak tahu juga ya. Mungkin orang programmer, orang IT yang jago di bidang ini, coba ketikan dalam komentar biar kita tahu ya ini endpoint yang digunakan oleh aplikasi pinjol Danamu ini seperti apa. Ini sangat ngeri sekali sih bro, ngeri sekali ya. Teman-teman sudah lihat seperti ini dan gue akan bagikan solusinya seperti apa. Teman-teman sudah lihat ya. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa ya, teman-teman mungkin bisa lihat kembali yang akan gue tayangkan di sini bro. Ya, kalau kita buka aplikasi dari pinjol Danamu, ya ini ya cukup lengkap sekali. Kalau kita buka, kalau gue jelaskan di sini mungkin panjang sekali, tetapi kita ambil intinya saja bahwa aplikasi pinjol Danamu mengirimkan data-datanya itu masuk ke dalam domain ukuindo.com. Ini luar biasa sekali bro. Ada apa dengan pinjol UKU Indo? Ini ada apa bro ya? Dan sebenarnya banyak sekali ini, kalau gue jelaskan mungkin nggak selesai, panjang sekali di sini ya bro ya. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan ya, ataupun dari solusinya ketika teman-teman mengalami atau sudah install di dalam aplikasi pinjol UKU ataupun Danamu. Kalau kita lihat dari peraturan OJK bahwa pinjol-pinjol yang sudah terdaftar di OJK tentu tidak boleh memiliki permission seperti log panggilan, SMS, kontak dan lain sebagainya. Kalau pinjol-pinjol legal hanya diberi izin satu, kamera, lokasi dan mikrofon, hanya itu saja. Tetapi kita akan coba uji atau kita menjalankan lagi dengan metode yang ketiga nih bro. Teman-teman mungkin bisa lihat dari UKU Indo sama dengan dari Danamu, ini sangat kaget sekali, tapi gua akan memajukan ke APK pinjol Danamu untuk melakukan tes di yang ketiga ini. Coba teman-teman lihat dan perhatikan baik-baik. Oke, teman-teman sudah lihat di sebelah kiri ya. Coba kita akan tes ya, tes di aplikasi pinjol ini. Ternyata di sini aplikasi pinjol Danamu dengan name pack-nya
com.lava running DM. Teman-teman bisa lihat di sini, ya baca-baca aja yang kalian inginkan seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam sertifikatnya. Di sini valid formulir C1 garis miring 9 2020. Nggak tahu nih untuk apa. Ya nggak tahu juga ya, gue nggak ngerti juga lah ya. Dan terus teman-teman lagi kita lihat dari beberapa permission yang dimiliki oleh aplikasi pinjol ILE Danamu. Yang pertama, aplikasi ini internet, ya artinya dia bisa online. Dan juga bisa dia membaca kontak. Ini yang ngeri banget bro, ini yang ngeri banget. Dia bisa ngambil kontak kalian, bisa mengambil log panggilan kalian, bisa membaca SIM card kalian. Waduh ngeri banget. Ini bisa membaca status baterai kalian. Waduh ngeri banget ya. Lokasi dia bisa ambil. Dan terus lagi kita lihat dari aktivitas. Nah kita coba tes aja di sini. Oh, tampilan awal dimintanya seperti ini. Dan coba kita lagi tes lagi di bagian ini yang kedua apa? Oh, minta permuk. Coba kita permuk aja. Oh, kok kameranya hitam ya bro? Gua nggak bisa permuk nih bro. Gua nggak bisa permuk. Oke, kita coba tes lagi. Ya, oke, tes lagi di yang ketiga. Oh, coba kita mulai saja. Oh, nggak bisa ya. Karena gue belum login bro, Kalau belum login ya nggak bisa bro. Ini tes fungsi aja bro ya. Terus di sini apa lagi? Nggak ada lagi. Coba ini apa? Kita coba tes. Ini untuk apa? Ya, oh layar gelap, tidak bisa. Ya, ini nomor DC telepon mulu. Oke, kesimpulannya seperti ini bro ya. Jadi ketika teman-teman, ini banyak sekali yang gua dapatkan laporan dari para member-member gue ya, ataupun dari penonton yang saat ini sudah menonton. Mereka itu ketika datanya bocor, mereka ketakutan banget datanya itu bisa diajukan lagi ke dalam aplikasi pinjol lain. Tidak bisa jawabannya. Tadi teman-teman sudah lihat ketika user ingin mau melakukan pengajuan, maka teman-teman harus melakukan atau melewatkan verifikasi. Baik itu KTP, muka, dan nomor rekening. Jadi walaupun KTP kalian bocor, itu tidak akan bisa diajukan ke pinjol lagi. Karena pinjol ini sekarang sudah pintar. Mereka ada yang namanya sistem mitigasi resiko. Yaitu menggunakan sebagai contoh, ada yang namanya validasi data. Yaitu mengecek KTP, mengecek scoring data kalian. Terus juga mengecek keaslian dokumen kalian. Ya, jadi banyak sekali mitigasi resiko. Makanya orang itu tidak akan bisa melakukan pinjaman kalau bukan data pribadi milik dia pribadi sendiri. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman gak usah takut dengan hal-hal seperti itu. Menurut kalian bagaimana dengan informasi ini? Apakah teman-teman sudah kaget? Mungkin begitu kan, kaget kan? Ya teman-teman sudah lihat sendiri apa yang kalian sudah punya aplikasi pinjol seperti Uku dan yang lainnya. Apa yang Anda harus lakukan? Apakah Anda tetap melakukan gali lubang tutup lubang? Kalau Anda terus-terusan melakukan gali lubang tutup lubang, maka mereka yang legal mungkin akan banyak memiliki aplikasi pinjol ILE lagi. Yang kedua adalah ketika teman-teman sudah terlanjur install, saran gue lebih baik reset ke setelan pabrik aja bro. Kalau ngereset ke setelan pabrik di handphone kalian, bukan berarti data kalian terhapus di dalam servernya pinjol. Bukan, tetapi itu untuk membersihkan HP kalian dari virus-virus APK pinjol ini. Bukan berarti untuk menghilangkan jenis-jenis terornya, bukan. Jadi orang beranggapnya, oh kalau gua reset setelan pabrik, mungkin gua nggak diteror, mungkin gua nggak disebar data, mungkin data gua kehapus. Bukan itu tujuannya, tetapi untuk menghilangkan virus-virus dari aplikasi pinjol ILE yang tertanam di dalam sistem Android kalian. Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram bisa saja langsung kirim melalui email yang ada di dalam deskripsi YouTube gue ataupun yang ada dalam bio gue. Kita punya 2 grup, Telegram dan WhatsApp. Nah, bagi teman-teman yang mau konsultasi ke saya langsung atau mau join, silakan saja langsung hubungi kami melalui email yang sudah gue berikan. Jadi teman-teman kalau masuk ke dalam grup WhatsApp gue bisa konsultasi langsung dengan gue, dan juga teman-teman mendapatkan satu tiban data di APK pinjol ILE. Tiban data fungsinya biar desanya itu tidak melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya seperti apa. Mungkin gitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.